Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang biaya layanan, biaya layanan update dari Tokopedia ya per 1 Mei 2024. Jadi ada penyesuaian biaya layanan untuk keanggotaan Power Merchant dan Power Merchant Pro. Cek info selengkapnya di sini. Nah, di sini seperti kita tahu ya, kalau Tokopedia ini udah dibeli ya sahamnya sama TikTok gitu ya. Nah, di sini udah jelas ya, yang tadinya mungkin biaya layanan itu, biaya admin atau istilahnya itu sekitar 2,5%. Cuma per tanggal 1 Mei ini bisa dilihat guys, ada kenaikan sampai dengan 6,50% untuk kategori grup A. Ini yang hati-hati guys. Kalau mau jualan, hitung untung, tapi hitung juga biaya adminnya. Misalnya kasarnya ya, kita belanja ini pengen jualan nih untungnya 20% lah gitu. Belanja keluar modal, tambahin untung, nah dipikir dapat nih gitu dari misalnya barangnya di Tokopedia laku, oh dapat, senang nih, untungnya 20% gitu. Tapi ternyata tiba-tiba kok jadi diterimanya jadi dikit ya. Soalnya di sini ada biaya pemotongan. Ini grupnya emang beda-beda. Cuma yang tertinggi ini 6,5% gitu loh. Bayangin guys. Nah, di sini ini yang jadi permasalahan adalah misalnya duit 6,5% ini udah dipotong masuk ke saldo Tokopedia. Saat kita mau tarik lagi ya, kena biaya admin lagi, tarik ke misalnya bank BCA atau bank lainnya, kena biaya admin lagi gitu. Jadi untuk yang jualan ini ya mulai diperhatikan. Sebenarnya kalau menurut Sirtiman ya, ngambil keuntungan 6% ini termasuk tinggi ya, apalagi ibaratnya mereka tuh pasif gitu loh ya. Emang nyediain sistem rekening bersama, nyediain sistem ya, pokoknya jadi wasit lah seperti itu untuk jualan. Cuma ngambil fee-nya terlalu gede kalau 6% gitu. Kalau 2% ini masih wajar lah. Cuma kalau 6%, apalagi 6,5, ini sebenarnya hampir sama nih ya kayak di TikTok Shop ya, karena mereka pokoknya sekarang grup-grupan ya TikTok ya, jadinya jadi mahal gitu. Di sini misalnya keuntungannya 20%, ini diambil ya guys, diambil 6,5 ini jadi sekitar 13,5%. Nah, inilah hati-hati kalau jualan ya. Sekarang udah saingannya berat, ditambah untungnya digrogotin sama marketplace gitu. Jadi apakah mulai pikir ya untuk bikin toko online sendiri gitu, jadi nggak ya ngurangin pemotongan juga, untuk ya ngurangin saingan juga gitu loh. Saingannya ya beda gitu, beda pokoknya nggak dalam satu situs ya. Kalau di sini kan dari situs Tokopedia, saingannya ketemu seller-sellernya di situ gitu. Mereka bisa cek toko sebelah, mereka bisa. Cuma kalau punya website sendiri, yang jelas kebebasan ini ya, masalah nggak ada biaya potong, atau ya biaya potong ada palingnya kayak cairin ke rekening bank seperti itu, ngikutin banknya. Nah, cuma kalau istilahnya ngilangin wasitnya ya, jualan ngilangin wasit ya. Nah, di sini detailnya seperti ini ya. Kalau misalnya kategori elektronik nih ada yang A, B, C. Nah, ini yang harus dipahamin nih. Ini silakan dibaca-baca lagi. Nanti linknya akan ditaruh di deskripsi. Jadi produk agan yang mana bisa dicek di sini gitu. Pokoknya dibaca aja ya guys. Kalau di sini kayaknya Sirtiman kalau nanya, aduh produk yang C apa aja kan? Ini C udah ada gitu. Jangan nanya lagi lah gitu. Yang udah ada jangan ditanya gitu. Ada macam-macam yang ada ABC, ada yang produknya ABC, ada yang punya ABCDE. Ini tergantung simulasinya seperti ini. Misalnya harga awal produk satu ada yang beli ya,
Pembeli beli produk 1 harganya 5.000, produk 2 12.000, produk 3 87. Nah, di sini selain ada misalnya ya kupon toko 10.000. Oh, ini 5 juta ya. Jadi 4.990.000. Produk 2 12.000 nggak ada pemotongan toko, jumlah produknya 2. Produk ketiga ada kupon toko 10.000. Jadi barang jadi 70.000. Nah, ini belum ada kupon toko lagi ya. Ini hati-hati guys. Kupon toko ini kadang mereka Tokopedia nawarinnya nih bikin apa sih, bikin iming-iming kita tuh ikutan gitu, seakan-akan nanti akan ada rame gitu. Apa pembelinya rame, emang bener rame ya, cuma kalau harga barangnya 80.000, kuponnya 10.000, ini akhirnya 70.000 loh. Ini kotornya ya. Ini pun dipotong lagi sama biaya layanan ya. Tadi antara 2 sampai 6,5%. Nah, di sini dapat yang 5,5% gitu. Nah, jadi biaya layanannya 3.000 sendiri, ibaratnya 13.000. Ini boleh dibilang ya, hati-hati kalau jualan nih, bisa untung atau untungnya tipis banget gitu loh. Nah, di sini contohnya kayak gini, kayak ini biayanya dari 5 juta bisa 200.000, dari 12.000 biaya layanannya bisa 1.560. Jadi beda-beda ya, nggak harus yang mahal, tapi harga murah pun justru kena 6,5%. Nah, ini yang hati-hati guys. Barang harganya murah, jangan dipikir biaya adminnya dikit. Karena ada kategorinya ya, ABCDE ini. Nah, inilah masuk ke kategori yang 6,5%. Jadinya harga 12.000 dipotong kurang lebih ya 1.600 seperti itu. Jadi ini pun belum ongkos kirim. Nah, ongkos kirim hati-hati lagi, kalau ngasih bebas ongkir itu kita akan dipotong lagi. Pokoknya mulai ini ya guys, jualan tuh jangan cuma jualan doang. Di sini hitung-hitungannya untungnya nih gimana gitu. Kadang statement dulu juga kalau laku seneng gitu ya. Cuma setelah dipikir-pikir, jualan panci, jualan komputer, ya aksesoris juga ya. Tapi kok keuntungannya sadis, keuntungannya dipotongnya sadis gitu dapatnya. Ya, makanya kadang pembeli-pembeli yang kalau mau bayar pakai Tokopedia gitu, kayak beli-beli elektronik, harganya dinaikin karena potongan adminnya, biaya layanannya tuh ada gitu, beda. Kalau misalnya COD datang langsung silakan, cuma kalau pakai admin ya pertama banyak potongannya guys. Misalnya kita mengirim barang ya, kita sekarang dibatasin ya, kalau penjualannya di bawah 50 transaksinya dalam sebulan kayaknya itu kita harus nganter sendiri ya, harus drop barangnya misalnya di si cepat gitu. Dan ini si cepat udah pasti ya inilah itu kena potongan, entah itu parkir atau bensin ya. Nah, ini yang jualan nih harus mulai mikir-mikir ya, misalnya bensin potong 5 sampai 10.000 lah gitu, parkir 2.000, 7.000. Nah, ini satu barang kalau misalnya barangnya harganya 80.000, kepotongnya 13.000, terus kepotong 10.000 lagi, ya itu untung nggak tuh gitu. Kalau 20% ya, 20% ini misalnya barangnya lah 8.000, untungnya ini 20% itu untungnya ini 16.000 ya. Kalau pemotongannya udah kayak tadi 13.000, belum bensinnya udah minus gitu loh. Hati-hati guys, ini yang bikin rungkat ini ya, pertama masalah jasa ongkirnya ya. Jasa ongkirnya sekarang karena dibatasin, kalau misalnya transaksinya sedikit harus ngedrop. Nah, ngedrop itu hati-hati, bensin dan parkir. Belum lagi kalau aus dan lain-lain, itu belum ya, itulah itu. Juga di sini juga ada lagi ya untuk tadi Power Merchant Pro. Ini dihitungnya sama ya. Sebenarnya seharusnya Power Merchant ini dikurangin gitu, karena
nggak tahu lah, mereka kan banyaknya kan pemula yang jualannya sedikit, kalau belum udah ibaratnya dipotong, pendapatannya dipotong, ya susah majunya gitu, usahanya tuh susah berkembang. Nah, di sini menginformasikan itu aja ya guys. Silahkan kalau ada yang mau ditanya di kolom komentar juga, jempolnya. Jangan lupa video berikutnya. Goodbye.